Waktu peristiwa Qabil Habil, Nabi Muhammad belum ada. Peristiwa Nabi Nuh dengan Kan'an, dengan Sahilah, Nabi Muhammad belum ada, nggak ngerti. Dari mana beliau ngerti? Dari Al-Quran. Allah yang menceritakan. Inilah cerita yang paling baik, cerita yang solid, cerita yang akurat, cerita yang nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong. Nabi juga dulu nggak ngerti. Alhamdulillah, pagi ini Allah takdirkan kita bisa bangun, bisa jalan ke masjid, bisa duduk bersama, melaksanakan silaturahmi dan taklim. Harapannya semoga silaturahmi dan taklim menjadi bagian syukur kita, ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam hendaknya juga selalu kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mengawali silaturahmi dan taklim seperti biasa, kita awali dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah menginjak surat baru, ya, surat baru, surat Yusuf, mulai ayat pertama. Surat Yusuf ayat pertama. Saya baca, diikutin seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara
Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidan. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sambil nunggu anggota calon-calon penghuni surga datang, kita isi dengan tadarus. Semoga huruf demi huruf, ayat demi ayat Allah limpahkan berkah pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara yang dimuliakan Allah, masuk surat Yusuf. Ya, surat Yusuf di ayat yang pertama Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang tahu makna yang terkandung pada Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad, termasuk Yasin, Toha, Nun. Nggak boleh ditakwilkan, nggak boleh diotak-atik dengan logika kita. Nah, jadi nggak boleh diterjemahkan dengan apa ya? Dengan takwil, dengan otak-atik, dicocok-cocokin. Iya, dicocok-cocokin. Nah, itu enggak benar. Yang benar Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang tahu makna yang terkandung di dalamnya. Biasanya kalau diawali dengan ayat mutasyabihat seperti ini akan ada berita penting. Akan ada berita penting yang hendak disampaikan oleh Allah. Seperti Yasin, ada wal Qur'an Azim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ada berita penting yang hendak disampaikan oleh Allah. Apa berita penting
yang disampaikan oleh Allah dalam surat Yusuf ini, tilka ayatul kitabil mubin. Ya, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mubin, yang nyata, yang jelas. Jadi Al-Quran ini adalah ayatul kitabil mubin, ayat-ayat kitab yang mubin, yang jelas, yang nyata. Kebenarannya mutlak, kebenarannya pasti, sumbernya dari Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan diuji kebenarannya. Kalau nggak percaya, kumpulkan ahli bahasa yang ada di kolong jagat raya ini untuk membuat satu surat semisal Al-Quran. Tidak akan mampu. Ya, kumpulkan seluruh ahli bahasa yang ada di kolong jagat raya ini, suruh membuat satu ayat, satu surat semisal Al-Quran, dan tantangan itu masih berlaku sampai sekarang. Ya, silakan. Maka Allah katakan, kamu nggak akan sanggup, kamu nggak akan mampu. Kalian nggak akan sanggup, tidak akan mampu membuat satu surat semisal Al-Quran. Andai ahli bahasa hari ini datang membawa satu surat semisal Al-Quran, berarti Qurannya salah. Ini kan pertaruhannya luar biasa. Inilah ayat yang nyata, inilah ayat yang jelas, datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenarannya mutlak, kebenarannya pasti, karena sumbernya dari Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah lah yang menurunkan Al-Quran ini Arabian, dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kamu mengerti, supaya kamu paham. Nabinya Arab, Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ini bahasa yang paling mulia, paling gampang dipahami, ya, paling gampang dihafal, paling gampang dipahami, paling gampang untuk dihafal. UUD kita, ada nggak ahli hukum yang hafal UUD? Ada nggak? KUHP maksud saya, mohon maaf, KUHP, maaf, sorry, makasih. Nih beliau nih. Kira-kira KUHP itu ada nggak yang hafal, Pak Ji? Nggak ada. Nggak mungkin. Dan kalimatnya bisa berubah. Sementara Al-Quran Allah turunkan, kami Allah lah yang menurunkan. Di surat lain Allah yang nurunkan, Allah yang jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah lah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaga. Allah yang menjaga. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran ini? Allah merawat Al-Quran ini. Allah masukkan Al-Quran itu ke dalam dada orang yang Allah pilih.
Allah masukkan Al-Quran itu ke dalam dada orang yang Allah pilih, dan yang pertama dipilih oleh Allah menerima Al-Quran adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilihat kalau tidak salah di surat 29 ayatnya 48. 48-49 surat 29 ayatnya 48-49. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wala takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun bal huwa ayatum bayinat fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Pak Rasul mau terjemah, Pak Rasul? Surat 29 ayat 48-49. Allah berfirman, dan engkau Muhammad SAW tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis sesuatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu sebelum Allah turunkan Al-Quran ini, beliau tidak pernah belajar kitab dengan siapapun. Beliau juga tidak pernah menulis dengan tangan kanan beliau sendiri. Karena kalau beliau pernah membaca kitab, beliau pernah menulis, oh pantas aja clippingnya banyak. Kira-kira gitu Pak Teguh. Referensinya banyak, bacaannya banyak. Ini bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab sebelumnya, nggak pernah menulis. Kok tahu kisah Nabi Adam, kisah masa lalu, kisah peristiwa sekarang dan yang akan datang? Kalau bukan mukjizat, rasanya nggak mungkin. Beliau tidak pernah belajar, tidak pernah menulis, tapi bal huwa ayatum bayinat fi suduril ladzina utul ilm. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas dalam dada orang yang berilmu. Hanya orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Jadi Allah masukkan dalam dada orang yang Allah kasih ilmu. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui malaikat Jibril langsung hafal. Itulah kecerdasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dengar masuk kanan bisa keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, ngapalin sebelah kanan, yang buka sebelah kiri, yang kanan hilang. Tapi insya Allah ada yang nyangkut, paling tidak buka sama nutup. Nyangkut, paling tidak buka sama nutup. Bukanya suratul Fatihah, nutupnya surat An-Nas. Alhamdulillah hafal. Hafal, buka sama nutup. Nah, jadi sekali lagi Al-Quran ini Allah turunkan dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Allah yang menurunkan, Allah yang menjaga. Cara menjaganya
Lihat anak-anak kita usia dini gitu Pak Tri ya. Ya, banyak saudara kita yang alhamdulillah diberikan kemampuan oleh Allah menghafal Al-Qur'an. Termasuk putranya, putra apa putrinya Pak Agung? Putranya Pak Agung, udah lulus Pak Agung ya? Putranya Pak Agung alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Nah, ini yang baru datang Pak masih hidup Pak Asri. Alhamdulillah masih hidup, makanya datang. Ya kalau nggak hidup nggak bisa datang. Awet tua. Nah jadi alhamdulillah karena masih hidup datang. Kalau udah nggak hidup nggak datang lagi. Karena nggak ada kewajiban untuk silaturahmi, nggak ada kewajiban untuk taklim, tinggal mempertanggungjawabkan masa lalunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua bisa, insya Allah. Nah jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kita paham. Saya ulang, Allah yang nurunkan, Allah pula yang menjaga. Nahnu nakusu alaika ahsanal qasas. Kami mengkisahkan, menceritakan alaika kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanal qasas. Cerita yang paling baik. Ketika Allah turunkan Al-Quran, sahabat mulai bosen. Lalu minta, ya Rasul ceritakan kepada kami, cobalah engkau cerita kepada kami, ya cerita kepada kami. Turunlah ayat ini sebagai jawaban bahwa kisah terbaik, cerita terbaik itu adalah Al-Quran. Ibu bapak jujur, baca Quran ada nggak bosennya? Bisa jadi. Ada nggak capeknya? Ada. Baru selembar udah ditaruh. Ada bola. Baru duduk buka HP. Iqra baru selembar taruh lagi. Ngantuk. Lalu sebagian sahabat minta, ya Rasul coba deh cerita yang lain menghilangkan jenuh. Coba deh cerita yang lain menghilangkan bosan. Turunlah ayat ini sebagai jawaban bahwa cerita terbaik adalah Al-Quran. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab, beliau sempat cerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Mendengar kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, muka dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu romannya berubah. Pertanda apa? Pertanda nggak respon, nggak suka. Beliau nggak suka. Lalu beliau mengatakan, waladhi nafsi Muhammadun biyadihi lau asbahu fikum Musa summa ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lau asbaha fikum Musa, seandainya Nabi Musa itu masih ada, Nabi Musa itu masih hidup, summa ittaba'tumuhu wa taraktumuni, lalu kalian ikut Nabi Musa, kalian tinggalkan aku, la dhalaltum. Sungguh kalian semua sesat. Sungguh kalian semua sesat. Kenapa?
Karena innakum khati minal umam wa ana khatukum minan nabiyyin. Karena aku ini bagian dari kalian dan aku bagian dari para nabi. Ibu, bapak, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis, Khalifah Umar bin Khattab menceritakan kisah lain. Sementara Nabi Muhammad SAW ada di situ, romannya berubah, mukanya berubah, romannya berubah, menunjukkan nggak respon, nggak suka, ya, nggak respon. Setelah kemudian Khalifah Umar bin Khattab dan sahabat yang lain mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, baru roman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum lagi. Karena memang yang dihadapin ini adalah umat Nabi Muhammad. Kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Al-Quran ini revisi dari kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur, Mushaf. Ya, Mushaf, Taurat, Zabur, Injil yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi Al-Quran ini kisah yang paling baik, ucapan paling baik, perkataan paling baik adalah Al-Quran. Ucapan paling baik adalah membaca Al-Quran. Ucapan paling baik dari bangun tidur sampai tidur lagi Al-Quran. Karena Al-Quran ini cerita paling bagus, cerita paling sempurna, dan cerita dalam Al-Quran tidak mengada-ada, valid, kebenarannya mutlak. Cerita-cerita di dunia ini yang kita bisa buka di medsos, kira-kira kebenarannya berapa persen? Berita-berita yang ada di medsos, kebenarannya berapa persen? Loh, dari belakang satu. Hoak, kata Pak Ustadz Imam kita, banyak hoak. Al-Quran, kisah dalam Al-Quran itu nggak pernah membohongi kita yang lalu maupun yang akan datang. Surat 40 ya kayak nggak salah. Surat 40 ayat 42. La ya'tihil batil min baini yadai wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Surat 40 ayat 42. Oh, bukan, surat 40 bukan, 41-nya dibalik. Surat 40 ayat 41-nya la ya'tihil batil min baini yadai wala min khalfih. Ayat 42, 41, 42. La ya'tihil batilu min baini yadai wala min khalfih. Ya, tanzilu min hakimin hamid. Yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Ya, masa lalu maupun masa yang akan datang. Yang diturunkan dari Allah Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha terpuji.
Jadi Al-Quran, berita dalam Al-Quran yang lalu maupun yang akan datang nggak pernah hoak, nggak pernah salah, nggak pernah bohongin. Dan itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Quran tidak pernah mendatangkan kebatilan, Quran nggak pernah bohong. Dari dulu sampai sekarang, sampai masa yang akan datang, Quran nggak akan bohong. Kita nggak akan dibohongin sama Quran. Yang bohong bukan Quran, siapa? Orangnya. Mungkin Amin Karim, mungkin kita. Quran nggak pernah bohong. Nah, jadi inilah kisah yang paling baik, cerita yang paling baik, yang nggak pernah bohong, nggak pernah membohongi kita, nggak pernah ngibulin kita masa lalu maupun masa-masa yang akan datang. Sekalipun nanti kita hidup di zaman super globalisasi, super informasi, Al-Quran tetap relevan. Kenapa? Tanzilum min hakimin hamid. Quran itu diturunkan dari Allah yang bijaksana, Allah yang maha terpuji. Inilah kisah terbaik. Kisah terbaik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, disebutkan juga di surat lain ayat yang ke-23. Ya, sebentar, surat lain ayat yang ke-23. Sebentar. Di surat lain Allah katakan, ya, apa namanya, bahwa Al-Quran ini adalah cerita yang paling baik. Itu kita bisa lihat di surat lain. Sebentar. Sebentar, di surat lain kita bisa lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat yang ke-23. Sebentar. Surat Suratnya sebentar. Surat lain di ayat yang ke-23. Sebentar. Az-Zumar surat 39 ayat yang ke-23. Surat 39 ayat 73. Surat 29 ayat 23. Surat 39 Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadis kitabam mutasabiham mathani taksairu minhu juludul ladzina yahsauna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang mau nerjemah ini? Luar biasa ini. Ada yang mau nerjemah? Silahkan nih, surat 39 ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa buku ayat-ayatnya tapi berulang-ulang. Sementara karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah
Dengan kitab itu dia menunjuk siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, saya tidak punya seorang pemimpin. Masya Allah. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah yang telah menurunkan perkataan yang paling baik. Ahsanal hadis, cerita paling baik, perkataan paling baik adalah Al-Quran. Kemudian kitabam matsani, kitabam mutasabiham matsani, kitab yang di sana ada kalimat yang diulang-ulang. Ya, ada kitab yang diulang-ulang dan di sana ibu bapak lihat ada kecocokan. Dalam surat yang diulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat apa? Ar-Rahman. Berapa kali? 31. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan, diulang lagi. Ngopi diulang lagi. Ada surat lain lagi yang diulang-ulang, yang diulang-ulang dalam satu surat diulang 4 kali. Surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40 itu bunyinya sama. Dalam satu surat 54 itu ada ayat yang diulang-ulang. 17, 22, 32 dan ayat 40 bunyinya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Coba terjemah Pak Rasul. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Surat 54. Betul. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Baca salah satu aja bunyinya sama. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk kebenaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, walaqad yassarnal Qur'an, sungguh kami kasih mudah, kami kasih gampang Al-Quran untuk dijadikan peringatan. Adakah kemauan? Kalau ada kemauan bisa. Ayat yang diulang-ulang dan Allah menjamin dalam ayat ini bahwa sungguh kami kasih kemudahan Al-Quran untuk dipelajari. Adakah kemauan? Kalau ada kemauan, yakin tidak ada alasan tidak bisa baca Quran. Maaf, umur udah 20, umur udah 40, umur udah 60, bahkan mungkin 80. Saya mau nanya, kira-kira berapa kali hatam? Kulhu sering, hatam singkat jelang tidur, setiap malam, setiap jelang tidur hatam kulhu. Oh tuh, ini umur 20 tahun, ini umur 40 tahun, ini umur 60 tahun belum bisa membaca Quran. Kira-kira ada nggak? Nggak usah angkat tangan, nggak enak. Dari sinilah ibu bapak, maaf, Al-Quran yang diulang-ulang ini adalah Allah kasih gampang untuk dipelajari. Adakah kemauan untuk belajar? Kembali ke surat 20, surat 39 ayat yang ke-23 tadi, di sana disebutkan taksairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, gemetar
Nih, ayat yang ke-23 tadi itu disebutkan, di sana disebutkan sekali lagi, ya gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut nih kepada Allah, wa qulubuhum, dan hati mereka karena mengingat Allah. Kulitnya, hatinya gemetar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bisa fungsinya diantaranya bisa memperbaiki saraf yang sudah mulai soak, mulai kendor, mulai rusak, mulai lemot. Sibukkan dengan Al-Quran, terapi membaca Al-Quran, kulitnya, hatinya. Nih, kulitnya, hatinya membaca Al-Quran itu bisa gemetar. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma talinu julutum wa qulubum. Kemudian tenanglah kulitnya, tenanglah hatinya. Kulit bisa tenang, hatinya bisa tenang. Ila dzikrillah, mengingat Allah melalui tilawatil Quran. Kulitnya di situ kan tsumma talinu julutum wa qulubum, kemudian jadi tenang. Apa yang tenang? Julutum, kulit mereka, wa qulubuhum, hati mereka, ila dzikrillah, zikir. Maka membaca Al-Quran supaya kulitnya, hatinya bisa mendapatkan efek dari membaca Quran. Membaca Quran itu harus diawali dengan ta'awud kepada Allah, berlindung kepada Allah, supaya kulitnya, hatinya mendapatkan berkahnya Allah kasih Ada nggak yang nggak tenang? Ada nggak yang nggak tenang? Ambil wudhu, gelar sajadah, sholat sunnah, kemudian ambil Al-Quran. Sebelum baca Quran, ta'awud dulu. Perintahnya surat 16. Surat 16. Ayatnya ayat 98 kalau tidak salah. Ta'awud, fasta'id billah. Surat berapa tadi? 16 ayat 98. Boleh Pak Rasul dibaca lagi Pak Rasul. Surat 16 ayat 98. Monggo Pak Rasul. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan tersebut. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minas syaitonir rajim. Maka apabila kalian membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Termasuk dalam sholat, sebelum baca suratul Fatihah di rakaat pertama, sebelum baca suratul Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dibacanya sir. Dalam sholat sebelum baca apa? Suratul Fatihah, suruh apa? Suruh fasta'id billah, suruh berlindung sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kalau kita ibadah walau membaca Al-Quran, kalau kita nggak berlindung sama Allah, ada yang berusaha menyesatkan kita. Siapa yang berusaha menyesatkan kita, menyesatkan pikirannya, menyesatkan perasaannya, menyesatkan suara hatinya, menyesatkan perilakunya? Setan. Maka Allah perintahkan, berlindunglah kamu kepada Allah.
surat 41 ayat 36, fa imma yanzaghannaka minas syaitoni nazhun fasta'id billah. No, Pak Yainya apal. Iya loh. Kiai. Nah, diajarin Pak D itu. Kalau nggak apa bukan kiai. Surat Baca kitab bukan kiai. 41 ayat berapa tadi? 36, bener kan? Maka jika setan datang mengganggumu dengan suatu gangguan, fasta'id billah, berlindunglah sama Allah. Allahu Akbar. Ingat kunci, ya Allah, kunci. Allahu Akbar, ya Allah, proyek untung nggak? Halo Pak Yai. Allahu Akbar, ada nggak untungnya ya Allah? Ada nggak untungnya? Allahu Akbar, akhir tahun ya Allah. Gimana ini bonus nih? Kiai, yang ngomong kiai. Maka fa imma yanzaghannaka minas syaitani nazhun fasta'id billah. Jika setan datang mengganggumu dengan suatu gangguan, berlindunglah kamu sama Allah. Kenapa? Setan itu bisa mencuri. Kalau kita nggak lawan dengan berlindung sama Allah, kitanya yang kalah. Jangankan kita, Nabi Adam aja kalah. Kalah. Cara ngelawannya, maka membaca Quran itu kita disuruh berlindung sama Allah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Apabila kamu baca Quran, supaya kulitnya tenang, hatinya tenang, mendapatkan keberkahan yang ada dalam Al-Quran. Kadari tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Ya, kemudian dengan membaca Quran itu tenanglah, kulitnya tenang, hatinya tenang. Caranya gimana? Etikanya gimana? Yang kita baca ini ahsanul hadis, ucapan yang paling baik. Karena ucapan yang paling baik, awalilah dengan ta'awud, berlindung kepada Allah. Fasta'id billah, berlindunglah kamu kepada Allah. Nabi Adam kalah. Al-A'raf. Iya. Bapak Ibu apal. Pak Yai. Setelah kita berlindung sama Allah, mulailah ibda'u amalakum bi bismillah, mulailah kerjaanmu dengan bismillah. Faiza kata mulai dengan bismillah. Mulai dengan bismillah. Nah, jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, bismillah. Setelah diawali dengan ta'awud, kita bismillah. Kalau dibaca Quran, denger dan diem. Surat 7 ayat 200 berapa itu? 4 ya. Surat 7 Al-A'raf ayat 204, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran, denger dan diem. Dengerin. Karena yang membaca, yang mendengarkan itu sama. Nilainya sama. Kalau tadi nawaitunya, bismillahnya bener. Nah, jadi wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran, denger dan diem, agar kamu dirahmati Allah. Ini kadang-kadang Bu, kalau kita pas tadarus, yang baca-baca, yang ngobrol-ngobrol. Ada nggak Bu yang begitu? Orang mana?
Udah lebih parah lagi, datang belakangan minta baca duluan, pulang duluan. Datang belakangan minta baca duluan, habis baca pulang duluan. Ada nggak Bu? Orang mana? Bu Dede dulu. Maaf ya, saya baca duluan, habis itu saya mau pergi. Takut suruh baca lagi, karena yang dibaca tadi udah diulang-ulang di rumah 7 kali. Nah, jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini etika. Kalau kita pengen kulitnya, hatinya tenang dengan ucapan yang paling baik, ahsanal hadis, ucapan paling sempurna, paling baik adalah Al-Quran. Jadi suruh denger, suruh diam. Setelah kita berusaha mendengar, mengikuti yang terbaik dari yang kita dengar, yang ketiga, ya gimana supaya kulitnya, hatinya tenang, berusaha untuk mendengarkan dan mengikuti yang terbaik dari yang didengar. Kalau nggak salah itu Pak Yai surat 39 ayat 18. Surat 39 ayat 18, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang mereka mau dengar dan mengikuti yang terbaik dari yang dia dengar, itulah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, dan itulah ulul albab. Cendekia sejati, pinter sejati itu setelah dengar ngikutin yang terbaik dari yang dia dengar. Jadi orang yang dapat hidayah itu mau denger, setelah denger ngikutin yang terbaik dari yang dia denger. Makanya kalau ke pengajian atau di masjid, di majelis taklim, terus kebetulan ustadznya datang belakangan, lihat assalamualaikum, nggak usah bicara, dia lagi. Jangan a priori. Jangan a priori, dengerin dulu, habis didengerin ikutin yang terbaik dari yang kita denger. Kalau yang disampaikan bener, kewajiban berikutnya sami'na wa ata'na. Aman, berkah. Jadi urutan-urutannya belajar itu begitu kan Pak Yai kan? Urutannya itu seperti itu. Berusaha jadi pendengar yang baik, ngikutin yang terbaik dari yang dia dengar, jangan a priori. Orangnya belum nyampein, ya dia lagi. Nih Pak Tri gimana sih Pak Yai? Kan udah baca tahlim ta'arif, tapi Nah begitu, udah a priori. Nah jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, berikutnya sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallah wa rasuli yahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surat berapa? Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallah wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surat berapa? Coba dilihat surat 24 ayat 51, coba dilihat. Coba kita coba lihat dulu, takutnya salah. Innama kana qaulal mu'minin idza tu'u ilallah wa rasuli yahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya, Pak Rasul baca lagi Pak Rasul. Surat
24 ayat 51. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi apabila diajak kepada Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na, ya Allah kami dengar, kami taat, dan ya kami taat, kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kulitnya, hatinya jadi tenang membaca ahsanal hadis, ucapan yang paling baik. Ya, ucapan yang paling baik adalah Al-Quran. Nah, kembali ke surat Yusuf tadi, baru ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nahnu nakusu alaika ahsanal qasasi, kami turunkan kepada engkau Muhammad SAW cerita yang paling baik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu hadzal Qur'an, Qur'an ini, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, ya, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak tahu, tadinya nggak ngerti. Tadinya nggak ngerti kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yusuf, kisah nabi-nabi yang Rasul. Nabi nggak ngerti. Ngertinya dari mana? Dari Allah melalui Al-Quran. Nabi nggak pernah baca, nggak pernah nulis, nggak ngerti. Kalau ada Qabil Habil nggak ngerti. Waktu peristiwa Qabil Habil, Nabi Muhammad belum ada. Peristiwa Nabi Nuh dengan Kan'an, dengan Sahilah, Nabi Muhammad belum ada, nggak ngerti. Dari mana beliau ngerti? Dari Al-Quran. Allah yang menceritakan. Inilah cerita yang paling baik, cerita yang solid, cerita yang akurat, cerita yang nggak pernah bohong. Nggak pernah bohong. Nabi juga dulu nggak ngerti kalau ada Nabi Adam, kalau ada Qabil, kalau ada Habil, kalau ada Kan'an, kalau ada Fir'aun, ada Qorun, ada Haman, ada para tukang sihir. Nabi nggak ngerti. Dari mana ngertinya Nabi kita Muhammad SAW? Dari ahsanal qasas, cerita yang paling baik, yaitu Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadis, Allah lah yang menurunkan omongan yang paling baik, cerita yang paling baik. Nah, jadi kalau kemudian di luar sana menganggap Quran cerita yang nggak bener, ya silahkan, itu urusan orang. Urusan orang. Yang penting kita sendiri punya keyakinan bahwa inilah omongan yang paling baik, inilah cerita yang paling baik. Dan omongan yang paling baik itu yang membuat pangkat kita naik, derajat kita naik. Kenapa? Dari omongan itu. Omongan yang baik, may yurid man kana yuridul izzah falillahil izzatu ilaihi jami'a, falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u. Siapa-siapa yang pengen izzah, pengen mulia, pengen terhormat, kemuliaan kehormatan milik Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, naik kepada Allah perkataan yang baik, wal amalus sholih, dan amal soleh. Orang kalau omongannya baik, perilakunya baik, dia akan naik pangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Omongan yang paling baik itu tilawatil Quran. Tidak ada kata rugi karena menyibukkan diri dengan Al-Quran. Pernah saya cerita, sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf itu konglomerat, pengusaha. Hewannya kalau ditaksir Pak Asri
Kalau dinilai sekarang itu bisa 17 sampai 20 triliun, itu baru hewannya. Mirip punya Buya. Cuman tidak sama. Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin, nggak miskin-miskin. Ya, pengen miskin nggak bisa miskin. Yang miskin nggak bisa kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin, ngurangin hartanya malah nambah. Petani karena perang nggak bisa panen kurma, sehingga panennya terlambat. Kurma itu nggak layak, nggak laku jual. Kalau dijual di pasar nggak laku. Oleh Abdurrahman bin Auf niatnya membantu para petani sekaligus mengurangi kekayaannya buat membantu, niatnya membantu petani. Diborong itu semua kurma-kurma petani dengan harga normal, harga terbaik. Mintanya berapa itu petani dibayar sama Abdurrahman bin Auf. Maksudnya ngurangi harta. Setelah kurma-kurma ditimbun, utusan presiden dari Yaman, penguasa dari Yaman datang cari kurma mateng pohon buat obat. Penguasa dari Yaman datang cari kurma mateng pohon, yang punya Abdurrahman bin Auf. Petani semua nggak punya, udah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf niatnya ngurangin kekayaan, niatnya nolong. Makanya kalau nolong nggak usah mikir, urusannya udah Allah. Kalau nolong orang jangan mikir, udah bismillah, urusannya Allah. Intan surullah yang surukum. Jika kamu bela Allah, nolong Allah, Allah nanti yang akan nolong kamu. Persis yang dicontohkan Abdurrahman bin Auf. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah kuatkan langkah-langkahnya. Abdurrahman bin Auf borong itu kurma, dibayar berlipat-lipat, kekayaannya nambah berlipat-lipat lagi. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, yang ingin saya ceritakan, Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya seperti itu nggak pernah puas tilawatil Quran, nggak pernah puas membaca Quran. Kenapa? Pengen tenang hatinya, pengen tenang orhan badannya dengan tilawatil Quran. Tenang badannya, tenang kulitnya, berarti sehat lahir. Karena Al-Quran itu Allah turunkan sebagai sifat, sebagai obat, sebagai penawar, kan itu. Abdurrahman bin Auf mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah seperti itu, gak pernah puas tilawatil Quran. Kulitnya tenang, hatinya tenang. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian tenanglah, apanya tenang? Kulitnya aja tenang. Hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah, sehat lahir batin. Inilah taklim hari ini, hanya dapat 3 ayat dari surat Yusuf ayat 1, 2, 3, bahwa nahnu nakusu alaika ahsanal qasasi, kan yang kita baca ada cerita yang paling baik, maka ada etika. Etikanya ya ngambil wudhu dulu, gitu kan Pak Yaya? Ngambil wudhu, berlindung sama Allah, berlindung sama Allah, berlindung sama Allah. Kalau baca Quran denger dan diem, lalu ikutin yang terbaik dari yang dia dengar, baru berusaha sami'na wa atokna. Insya Allah semoga keberkahan Al-Quran Allah berikan untuk kita semua. Tidak hanya di dunia tapi di akhirat menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, Quran akan menjadi syafaat bagi hamba nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Monggo silakan Pak Tri dulu. Ayo Bu Dede, monggo. Iya, monggo. Jawabannya banyak lebih. Membaca Al-Quran dengan hisab, dan ini yang di HP ini, itu gimana hukumnya? Katanya lebih baik
di mushaf ya. Bagaimana itu Ustaz? Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kemudahan yang Allah kasih. Ya, Allah kasih melalui teknologi ini anak-anak kita yang kerja sambil nunggu duhur, sambil nunggu waktu, ya, sambil nunggu bis, bahkan di kendaraan, lalu mendengarkan Al-Quran. Di mobil yang didengarkan bukan dangdutan, tapi suara Al-Quran, alunan Al-Quran. Jelang tidur yang didengar di rumah, zainu buyutakum biqiraatil Quran, hiasilah rumahmu dengan Al-Quran. Orangnya tidur tapi suara Al-Quran terus menggema. Bolehkah memanfaatkan teknologi seperti itu? Masya Allah, luar biasa memanfaatkan teknologi yang diberikan oleh Allah. Al-Quran yang ada di HP sambil nunggu duhur, di bis sambil nunggu waktu, yang dia buka Al-Quran. Sambil tadi nunggu subuh saya buka Al-Quran, saya baca-baca beberapa ayat, ya nggak apa-apa, boleh. Boleh nggak Pak? Ya boleh, memanfaatkan teknologi yang diberikan oleh Allah. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus itu kembali kepada niatnya. Bawa Quran begini, bawa kemana-mana, nih liatin, dengerin suara mas saya. Kalau pamer ya buat apa? Larinya jadi ria, larinya jadi pamer, jadi bergantung nawaitunya, bismillahnya. Kalau nawaitunya, bismillahnya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, membaca Al-Quran, faqra kitabak, baca kitabmu seperti yang diperintahkan Allah, insya Allah. Mau pakai HP atau bahkan nggak pakai HP, di luar kepala, boleh nggak? Ya boleh, masya Allah, luar biasa. Nah jadi boleh. Ada satu lagi Ustaz, ini diberikan kalau membaca di HP tapi dalam keadaan haid bagaimana? Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, nah jadi membaca dalam keadaan datang bulan, membaca yang ada di HP, ya, membaca yang ada di HP. Almarhum Dr. Tuti Alawiyah, ya itu beliau nggak berhenti, nggak minta izin membatalkan tausiah karena datang bulan. Mohon maaf pengajian libur nih, kenapa? Saya lagi datang tamu. Dan yang beliau baca juga Al-Quran. Membaca kan? Membaca. Ya membaca. Nah jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, insya Allah nggak apa-apa. Ya insya Allah tadi dalam keadaan membaca. Ya membacakan yang ada di HP, membaca termasuk ya mau makan, termasuk selalu berlindung sama Allah. Yang dibaca Al-Quran walaupun dalam keadaan datang bulan nggak apa, tapi nggak usah seperti ini, ya udahlah membaca boleh insya Allah. Yang lain dari ibu-ibu yang lain silakan. Nah, silakan Bunda. Nanti ini ibu-ibu dulu ya, baru bapak-bapak. Ayo Bu, silakan Bunda. Suaranya nggak denger ibu saya. Silakan. Silakan. Adakah tuntunan yang diajarkan setiap kita baca Al-Quran, kan ingatkan bacaan Al-Quran ini kita berikan sama makhluk dan juga yang membacanya, terus kita lanjutkan mengingatkan bacaan kita diberikan ke orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal. Adakah tuntunannya? Baik. Ibu bapak saudara, adakah tuntunannya? Bacaan Al-Quran itu kemudian dihadiahkan. Ibu bapak lihat dalam surat 5 ayat ke-35,
Nah, surat 5 ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Kita cari jalan, ibu bapak mohon ayo hatmil Quran. Melalui hatmil Quran ini ayo semuanya berdoa, tolong bantu doa ayahanda kami, bunda kami, almarhum, almarhumah, dengan harapan almarhum, almarhumah amalnya diterima, dosanya diampuni. Kira-kira boleh nggak begitu Pak? Jadikan sebagai wasilah. Ya, jadikan sebagai wasilah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Melalui tilawatil Quran, ya Allah hamba mohon ampunkan ayahanda kami. Melalui Al-Quran, ya Allah, ya lapangkan kuburnya, jadikan wasilah. Al-Quran kita jadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Kita baca, bahkan dibaca bersama-sama dengan harapan doanya menjadi doa yang diijabah oleh Allah. Surat 5 ayat 35 ini diantaranya yang kita jadikan dasar sebagai wasilah. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah, nah yang dipersoalkan itu ini gimana kalau pahalanya buat almarhum almarhumah, itu yang dipersoalkan. Tapi kalau jadikan wasilah nggak ada masalah. Kalau dijadikan wasilah, ini jalan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah terima amal almarhum, Allah ampuni dosa almarhum, Allah tempatkan almarhum di tempat yang terbaik. Semoga almarhum tercatat sebagai ahli surga, boleh. Apalagi anak soleh, anak solihah, wa walidin solihin yad'ulah, anak yang soleh, ya, yang senantiasa mendoakan orang tua. Bahkan anak-anak yang rajin membaca Quran, apa kata Nabi? Man qara'al Quran wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, Allah akan pakaikan kepada ayah bundanya pakaian terbaik, ya, pakaian terbaik nanti di surga yang belum pernah didapat ketika di dunia. Anaknya rajin baca Quran. Malam tahun baru bukan keluyuran, malam tahun baru ngumpul di masjid, malam tahun baru tilawatil Quran, malam tahun baru dia iktikaf, malam tahun baru dia berzikir sama Allah, hatinya, kulitnya tenang, kan tadi gitu. Kalau di luar sana bisa nggak terbawa oleh arus mabuk-mabukan? Tahun yang lalu, kapan saya lupa tahunnya, habis malam tahun baru, pagi subuhnya saya kuliah subuh di daerah Bekasi. Saya berangkat, saya jalan, mereka masih ya begitu di pinggir-pinggir jalan begitu, rame. Saya pulang, saya pulang habis kuliah subuh, mereka masih tidur di pinggir jalan tadi, bergeletakan di pinggir jalan. Masya alangkah indahnya tadi kalau ngumpul di masjid, kemudian ketiduran habis subuh, tidur di masjid, tidurnya aja ibadah, dengernya tadi ada, Masya Allah ibadah. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Tri, sependapat kalau malam tahun baru, ayo kondisikan anak mantu, anak cucu, lebih baik konsentrasi ibadah, nggak usah hura-hura. Lebih baik akhir tahun akhirilah dengan muhasabah, akhir tahun akhirilah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa, ya Allah semoga pandemi berlalu, semoga musibah-musibah ini cukup, udah cukup ya Allah, cukup musibah-musibah ini, mau banjir, mau
mau gunung meletus segala macam, cukup ini iktibar. Semoga himbauan tadi nyambung. Malam tahun baru isilah dengan ibadah. Bisa di Masjid Al-Hidayah, bisa juga di masjid-masjid terdekat. Yang penting ke supaya anak-anak sekolah ini sebentar lagi kan anak-anak supaya cepat masuk sekolah. Kita minta sama Allah, ya Allah, anak-anak udah pengen sekolah. Kelas 1, kelas 2 SD, kelasnya sih kelas 1, kelas 2 SD, tapi nggak pernah duduk di sekolah. Sekolah tapi nggak sekolah, itu terjadi. Dan dapat rapot lagi. Baru tahun ini, baru selama hidup, kata Pak Tri, ini sekolah nggak sekolah, tapi dapat rapot. Sekolahnya daring. Baik ibu bapak yang dimuliakan Allah. Jadi diantaranya tadi, apa dasarnya surat 5 ayat 35 itu sebagai dasar mencari jalan wasilah. Ada yang lain? Silahkan. Silahkan Pak. Dari bapak-bapak itu, sebelahnya Pak Rasul, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan yang sudah meninggal dan sebagainya. Nah ini saya bercerita tentang keluarga saya pribadi. Jadi tadinya memang dia yang non-muslim. Nah kemudian saat ibu saya tidak ada, saya masih SD. Nah kemudian saya nggak tahu karena saya masih SD. Ibu saya itu sudah muslim atau belum? Alhamdulillah kalau sekarang keluarga yang sudah muslim. Pertanyaan saya, termasuk adik saya yang sudah almarhum bertanya seperti itu. Apakah kalau kita mendoakan ibu kita yang tanda kutip sudah muat atau belum, akan diterima atau bagaimana? Dan kita pun tidak tahu, kita sama sekali. Itu pertanyaan saya, Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak saudara yang dimuliakan Allah. Disinilah perlunya menjaga diri dan keluarga agar seiman. Karena ketika beda keyakinan, dan itu terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Paman beliau Abu Thalib diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW sama sang paman sayangnya luar biasa, cintanya luar biasa. Lalu Nabi kita Muhammad SAW mendoakan paman. Beliau ditegur oleh Allah, innaka la tahdi. Beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa engkau tidak bisa memberi hidayah orang yang kau sayangi, tapi hidayah itu Allah lah yang memberikan. Yang kedua, ibu bapak bisa lihat dalam surat 9, surat At-Taubah, surat 9, surat At-Taubah ayat yang ke-100, ayat 113. Maka nalin nabiyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas nabi dan orang beriman doain orang musyrik, walau kanu uli qurba. Ya, saya ulang, tidak pantas bagi nabi orang yang beriman mendoakan ampunan kepada Allah bagi orang musyrik, sekalipun orang itu adalah sanak kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu maaf penghuni neraka. Nah, jadi Nabi ditegur sama Allah. Karena Nabi kita Muhammad Allahumma buat paman beliau yang bernama Abu Thalib. Karena didoain atau tidak sama aja.
Di surat 9, surat yang sama, maaf, di surat yang sama ayat yang ke-80. Ya, di surat yang sama ayat 80 Allah berfirman, istaghfir lahum aula tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ya, sama saja kata Allah, engkau Muhammad mendoakan ampunan bagi mereka atau tidak memohon ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohon ampunan bagi mereka 70 kali atau 70 majelis taklim, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka telah ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, jadi kalau udah innalillah dan beda keyakinan, ya seperti ini, Nabi ditegur sama Allah karena didoain atau enggak sama aja. Gimana Tat kalau tetap disolatin? Surat yang sama, Bapak Ibu bisa lihat ayat yang ke-84. Surat 9 itu ayat 84. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk orang yang mati di antara mereka, orang yang munafik selama-lamanya. Jangan pula engkau berdiri di atas kuburnya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi nggak usah disolatin, diam-diam disolatin. Tapi kalau sudah mu'alaf, sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sekalipun belum bisa menampakkan tapi beliau sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka beliau berhak disolatin, berhak didoain, dan insya Allah doanya nyambung. Kalau sudah menyatakan 2 kalimat syahadat. Saya bersyukur ayah ikut ke masjid dan ayah gabung, berarti walau keluarga beda nggak apa-apa, tapi hormati, tetap hormat kepada orang tua, hormat kepada keluarga, tetap walau beda keyakinan, tetap komunikasi dengan keluarga. Dan doa Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun, ya Allah bimbing mereka, mereka nggak ngerti ya Allah. Mungkin kita dikatain macam-macam, ya nggak apa-apa, kita keluar, yang keluar dari lisan kita cuma doa ya Allah, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun, ya Allah bimbing mereka, saudara-saudara kami, mereka nggak tahu ya Allah. Dan seperti itu ayatnya Pak. Ya, jadi bismillah, doain aja yang masih hidup supaya mereka dapat hidayah. Bolehkah kita ziarah ke kuburnya? Boleh, ngingetin kita mati. Boleh nggak ziarah ke kuburnya? Boleh. Yang nggak boleh doain dia. Bolehkah kita ikut ngubur? Tadi orang tua saudara beda keyakinan, ikut ngubur boleh nggak? Boleh. Sesama manusia, kucing aja dikubur, ketabrak nih kucing, bajunya dilepas buat bungkus kucing, dikubur itu kucing. Takut kualat. Takut kualat sama kucing. Nah ini orang tua, ikut ngubur orang tua boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu nyolatin, yang nggak boleh itu mendoakan. Kita mesti harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Boleh kita ngikut nganterin, ngikut ngangkat, ngikut masukkan, boleh. Yang tidak boleh mendoakan. Kita ngikut tadi, hormat sama beliau, beliau ada orang tua sebagai orang tua. Seperti itu ayah. Monggo. Ya. Kalau beliau sudah mengatakan 2 kalimat syahadat, doanya nyambung. Walaupun mungkin beliau diam-diam karena mungkin faktor macam-macam, banyak faktor kita nggak tahu. Ya, betul. Nah, selanjutnya nih mengenai mendoakan yang tadi. Kalau seandainya maaf digugurkan,
Jangan terlalu dekat, agak jauhkan dikit mic-nya. Ini kan di grup-grup banyak, di grup itu ada tidak-tidak, dan ada yang manusia juga ada. Bagaimana kita bersikap cara menjualkan apa? Bisa di grup banyak sekali. Ada tidak normal. Baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi beliau sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, ya sekalipun ya mungkin amaliyah yang lain kurang gitu kan, ya urusan doa itu diijabah atau tidak kan bukan urusan kita. Yang penting kita minta aja sama Allah, serahkan sama Allah. Ya Allah, kasihan ayahanda, kasihan bunda, ya Allah, belum menunjukkan isyhadu wa ana tunjukkan bahwa kami ini muslim dan belum maksimal seperti yang diharapkan. Ya Allah, ampuni beliau. Nggak apa-apa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak apa-apa, boleh doakan beliau kalau beliau sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, berhak menerima doa kita. Ya, doa kita di dalam surat berapa itu? Surat 39, surat yang mengatakan bahwa wa'lam annahu la ilaha illa wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu surat 50 berapa itu? Surat 58. Agak jauh, surat 58 wa'lam. Surat 58 ayat yang ke-18. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ayatnya salah saya. Surat kalau gitu surat 47. Ayatnya 18, surat 47. Coba surat 47. Mohon maaf. Kalau nggak ketemu ya saya minta waktu. Surat 47 wa'lam 18 19 fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohon ampun kamu kepada Allah dosamu dan dosa mukmin laki, mukmin perempuan. Nah, jadi boleh minta ampun kamu sama Allah, dosamu dan dosa mukmin laki, mukmin perempuan. Doain orang lain itu diantaranya dasarnya ini. Surat 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika. Mohon ampun kamu sama Allah dosamu dan dosa mukmin laki, mukmin perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui tempat usahamu dan tempat tinggalmu. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau beliau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berhak mendapat doa dari anak mantu, insya wallahu alam. Oke. Pas jam 6:30 Pak ya, cukup ya? Cukup. Kenapa? Monggo. Ya. Yeah. Ada ya, silakan. Mic-nya itu. Oh, sampai jam 9. Ini hari libur katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin dibaca supaya jelas anunya, coba. Iya. Tadi disampaikan bahwa hukum mendengar membaca bacaan Quran bisa diam dan khusyuk mendengarkan saja. 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Imam pada saat membaca surah, kadang kita baca surah yang lain tadi, bagaimana hukumnya? Lalu yang kedua, mendengarkan tilawah itu, tapi disambil, misalnya gitu, memasang bacaan Quran lewat HP katakanlah gitu Ustaz. Tapi kita sambil memasak, mencuci mobil atau apa gitu Ustaz. Mana punya Ustaz? Baik.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah, la sholata di dalam ayat, dalam hadis itu dikatakan baca Quran itu kan umul kitab, itu hukumnya wajib. Pada saat berimam, kenapa tadi sholat subuh selesai saya waladhdallin, saya lama baru baca surat, supaya jangan berkompetisi. Tadi saya sholat subuh, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Saya kasih jeda waktu. Kenapa kok nggak baca-baca? Apa Ustadz lupa gitu ya? Nah, maksudnya apa? Karena la sholata di hadisnya itu tinggal ngucapin, tidak sah sholat yang tidak baca umul kitab, kan gitu ya. Nah jadi ibu bapak baca, tapi jangan tadi berkompetisi. Maka imam sini jangan kemudian buru-buru, kasih waktu sejenak supaya jangan berkompetisi. Imam baca, kita baca, padahal perintahnya denger dan diem, kan gitu maksudnya. Dengar dan diem supaya kamu dirahmati sama Allah. Begitu, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Orang lain mubasyarah itu langsung baca surat. Nah, kita dalam rangka menghargai yang tadi harus baca. Kalau bacaan imam yang satu nih, pertama bacaan imam sama dengan bacaan makmum. Jadi imam sudah baca, nggak perlu baca, ini satu. Yang kedua, imam baca, selesai imam baca, Fatihahnya membaca sendiri. Monggo deh, silahkan kembali ke keyakinannya masing-masing. Tapi imam-imam ini tolong setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, karena saya yakin di sini nggak satu suara. Yakin saya, nggak satu suara. Ada yang dia baca bacaan imam, ya bacaan makmum. Ada yang bacaan tadi sudah dengerin imam, habis imam baca masih baca sendiri, ada nggak? No, berarti nggak satu suara kan? Makanya imam tolong kasih kesempatan supaya jangan berkompetisi. No, udah kata pasti jangan bersaing, sesama penumpang jangan saling nyalip. Enak kan? Itu menurut saya satu. Yang kedua, sambil nyambi, sambil masak, tapi ada kedengaran Al-Quran. Boleh enggak? Di rumah ada suara Al-Quran, tapi kita lagi kerja, lagi sibuk dengan komputernya gitu Pak Budi ya. Tapi ada suara Al-Quran. Sambil nyetir di mobil, tapi alunan Al-Quran. Boleh enggak Pak? Ya boleh, kan boleh kan Pak? Pak Yai boleh nggak Pak Yai? Ya boleh, nggak apa-apa. Insya Allah. Yang nggak boleh itu sambil nongkrong di belakang, itu nggak boleh. Oh, mesti nyetel HP sambil nongkrong di belakang, itu nggak boleh. Betul Pak Yai ya? Sambil nongkrong, biarin aja lah. Sambil setel gini bunyinya gitu, nggak boleh. Udah khusuk aja lah lagi nongkrong, khusuk aja di belakang gitu. Insya beliau masih ada satu lagi, gimana ini ya? Masih ada lagi Pak Yai ini, gimana ini? Udah, silakan Pak Yai, fadhal. Waalaikumsalam. Kalau zaman para waktu itu jumlah sedikit, tapi mampu mengalahkan mereka jumlah besar. Contohnya pada waktu itu mampu mengalahkan kerajaan Persia yang kuat dan pada waktu itu Romawi. Pertanyaan sekarang, kenapa wilayah Palestina, padahal dia dijajah padahal sekitar itu juga ada Islam, apapun juga berbeda. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, dulu Nabi Muhammad SAW sedikit ngalahkan orang banyak, gitu kan? Kaming fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idnillah. Berapa banyak golongan sedikit ngalahkan golongan besar dengan izin. Karena saat itu kaum muslimin bersatu.
Karena kaum muslimin bersatu, bergetarlah musuh Allah, bergetar musuh kalian. Makanya gimana supaya kita kuat, mesti kita bersatu. Buka surat 8 ayat 60, coba dilihat. Mohon maaf nih, nyambung dikit lagi. Kata Pak Yai tadi boleh baik jam 9, katanya nggak apa-apa. Yang mau kondangan, lah tat mau kondangan, ya saya juga ngerti lah, ntar jam 8 juga mikir. Surat 8 ayat 60, wa aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bi aduwallahu wa aduwakum. Siapkan olehmu menghadapi mereka dari segala kemampuan kekuatan yang kamu miliki. Wa mir ribatil khail, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan. Kuda-kuda yang ditambatkan itu sumber insan yang ada di negeri ini. Ada NO, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad. Kalau ini organisasi bersatu, apa kata Allah? Turhibu nabihi aduwallahu aduwakum. Bergetar musuhmu, bergetar musuh Allah, bergetar musuh kalian kalau bersatu. Makanya di masjid, di lingkungan, ayo bersatu. Kenapa takbir? Oh, harus bersatu. Jadi umur berapa? Dede umur berapa katanya? Tanya Pak Dodi itu. Oh, saya paling depan. Ngimamin bapak-bapak maksudnya. Karena kalau nggak bersatu, surat yang sama coba dilihat, kita nih lagi ngaji, surat yang sama ayat yang ke-73, coba lihat. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba' illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang kafir, sebagian mereka yang satu dengan yang lain saling bau membau, saling tolong menolong, saling kerjasama. Kerjasamanya bukan se-RT, di kolom jagat raya ini bisa bersatu, saling bau membau, saling tolong menolong. Illa taf'aluhu, jika kalian tidak bisa bersatu seperti yang Allah perintahkan, takun fitnatun fil ardi, akan ada fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, akan ada kerusakan besar. Itu kata Allah. Kenapa dulu sedikit Nabi kuat? Karena bersatu. Sami'na, sekarang sami'na wa pikir-pikir. Udah, kalau udah sami'na wa pikir-pikir, sami'na wa asoyna, asai nggak ngikut-ngikut. Nah jadi Pak Yai, menurut saya makanya masjid bersatu. Kalau beda, ada yang kunut, ada yang nggak usah ribut. Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, tujuannya sama, udah, nggak usah ribut, gitu Pak Yai ya. Masjid Al-Hidayah nggak usah ribut, bismillah, nggak usah membesar-besarkan khilafiyah, gitu Pak ya. Tidak usah membesar-besarkan khilafiyah, tapi bagaimana kaum muslimin bersatu, karena kalau kaum muslimin tidak bersatu, takun fitnah, akan ada fitnah. Lebih parah lagi, wa fasadun kabir, akan ada kerusakan yang besar. Saya nggak nyangka kalau tadi yang ditanya beliau mengenai itu gitu, tapi yang mau nggak mau harus disampaikan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf lahir batin. Pak Yai tolong tambahin Pak Yai. Dulu Imam Masjidil Aqsa, kita waktu ke sana ini bagi jamaah-jamaah yang baru. Iya. Pernah kita udah ke Masjid sini. Iya. Imam Masjidil Aqsa. Saya sama Pak Diri. Kita ke sana itu sedih. Di Masjidil Aqsa itu sedih. Iya. Jadi kita berangkat sholat itu, ya saya rasakan kaget. Koordinasi saya kaget. Kenapa sih di Masjidil Aqsa itu nggak ada orang berjamaah? Sedikit sekali. Sedikit sekali di Masjidil Aqsa itu. Jawabannya
Pak Imam tadi, nggak perlu pakai namanya perlunya. Jawaban Imam Majidil Akil itu sangat apa ya? Ini menyentuh. Dia jawab, memang Bapak pikir orang yang sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu orang Madinah, bukan orang ziarah bukan. Enak kan ya? Udah selesai. Jadi di Masjidil Aqsa itu kita biasa sholat itu. Orang sana banget, orang sana juga sedih, kelihatannya sedih. Jadi orang ziarah semua ya, jamaah itu. Bukan asli. Dan di sana itu di Masjidil Aqsa itu. Ini contohnya ini misalnya di sini mimbar nih, di kota Tuban. Amin. Mulai sholatnya itu nggak di sini. Di tengah-tengah situ. Di tengah situ. Sholatnya mulainya di tengah. Semua duduk semua di barisan depan itu. Jadi kalau saya pikir bercanda sih kita sama jamaah bercanda. Biar dilihat jamaahnya banyak kan keluar-keluar gitu. Jadi depannya kosong. Jadi jangan ada apapun yang itulah adanya. Jadi jangan mereka sendiri seperti itu. Sebaiknya kita mikirin di sini saja, jangan mikir jauh-jauh. Nah, ya, itu aja jadi. Jadi yang ngaji di Al-Hidayah sedikit sekali orang Lipo. Baik, nah jadi Ibu Bapak, saya tersentak juga. Yang sholat di Masjid Nabawi, yang sholat di Masjidil Haram itu sebenarnya bukan orang sono, tapi orang Jawa. Satu hari orang pergi umroh dalam kondisi normal itu sekitar 8.000 dari Indonesia doang, 8.000 orang Indonesia di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, 8.000. Nah, jadi kelihatan banyak itu karena tadi datang dari luar. Kalau Masjid Al-Hidayah ini rame, memang orang Al-Hidayah. Hari-hari berbohong. Rame hari-hari nggak pulang-pulang, datang duluan, pulang belakangan. Beliau nih nggak pulang-pulang. Abah, berempat. Penghuni tetap. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi begitulah perlunya bersatu, berlalu bersatu, dan ayo istiqomah memakmurkan masjid kita, memakmurkan lingkungan kita, dan semoga menjadi ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, mari kita tutup dengan doa. Semoga kita bisa ketemu tahun depan, ya, dan tahun depan lebih baik dari tahun-tahun yang telah kita lalui. Dan semoga tahun depan masih ada, Pak Sri ya. Nah, insya Allah kita bisa ngaji bersama, kita bisa membersihkan diri di masjid untuk bertobat, memperbanyak ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi'u kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rabbana taqabbal minna hajatana ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna hajatana ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna hajatana ya Allah. Allahumma rabbana yassir lana fi kulli umurina fi dinina wa dunyana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.